Bab 361, Memuaskanmu. Sop Hong dan yang lain menarik kereta luncur ke halaman, dan Liu Yemong berbalik menutup gerbang utama. Liu Yemong, kenapa kau begitu terkejut? Liu Yetu mengernyitkan dahi dan bertanya. Ah, tidak ada. Liu Yemong mengerucutkan bibirnya dengan malu. Dia benar-benar tidak tahu harus menceritakan soal kawanan serigala atau tidak. Mulai sekarang, kalau tidak penting, jangan pergi sendirian. Sop Hong menasihati dengan lembut, kawanan serigala masih ancaman besar. Fan Han mengerutkan alisnya, bertanya, apa yang terjadi? Kawanan serigala? Fan Han berseru kaget, matanya terbelalak. Tidak, kalau kita bertemu, kita tidak akan bisa kembali. Liu Yemong manyun. Jangan terlalu tegang, mungkin serigala hanya lewat. Sop Hong menggenggam tangan gadis itu untuk menenangkannya. Fan Han menjadi serius, meletakkan tangannya di bahunya, dan berkata tegas, tidak boleh, mulai sekarang kalau tidak perlu kau tidak boleh keluar, di luar terlalu berbahaya. Baiklah. Sop Hong mengatupkan bibir dan mengangguk, sikap dominannya terasa anehnya menawan. Kerumunan online kembali heboh. Wow, loli kecil akhirnya keras sekali. Apa hanya aku yang merasa gerakan ini lucu? Tangkap layar, aku akan buat stiker emoji. Aku sudah bisa menebak malam ini TikTok penuh dengan orang meniru ini. Ayo masuk, jangan membeku di sini. Sop Hong terkekeh, mengusap kepala gadis itu. Fan Han sedikit memerah, lalu menurunkan keranjang dan kacang harimau dari kereta luncur. Bagaimana kita mengolah kacang harimau ini? Fan Han bertanya penasaran. Potong batangnya, buang akarnya. Sop Hong berkata sambil duduk di meja kayu, menyiapkan air panas. Aku akan masak sup jahe liar. Fan Han cepat-cepat meletakkan kacang harimau, berlari ke perapian, lalu menurunkan panci hangat. Dia menuangkan semangkuk sup untuk semua orang, berkata lembut, minum cepat, agar hangat. Baik. Sop Hong tersenyum, menyesap sup. Sungguh nyaman. Liu Yemong menghela napas, tenggorokannya yang kering terasa lega. Setelah sup, mereka duduk di dekat perapian mengolah kacang harimau, mengupas umbi ke keranjang. 4 orang itu bercakap-cakap sambil bekerja, di luar makin gelap. Biar aku masak makan malam. Fan Han mencuci tangan, mengambil panci, dan bersiap. Dia menemukan daging kelinci, mengambil ranting kering, berencana membuat kelinci semur. Kedua saudari dan Sop Hong terus mengupas, keranjang sudah penuh, masih ada 1 ikatan tersisa. Tidak ada alat, maka kita buat sendiri. Pengepresan minyak kasar tidak sulit, hanya beberapa detail penting. Sop Hong menjelaskan. Benar, tidak ada yang tidak bisa kau lakukan. Liu Yemong mengangguk setuju. Sop Hong tercengang, kata-kata itu terdengar agak berlebihan. Mereka bertiga menghabiskan setengah jam, keranjang kedua terisi setengah. Baiklah, mari cuci tangan lalu makan malam. Fan Han meletakkan panci dan mangkuk, mengeluarkan mangkuk dan sumpit. Segera. Liu Yemong bangkit, menimba air untuk mencuci, perutnya lapar tapi terlalu malu untuk bilang. Setelah mencuci, mereka bertiga duduk, gadis itu menyajikan sup mie, hidangan utama malam ini. Daging kelinci harum sekali. Liu Yemong menghirup dalam-dalam, menelan ludah. Dia mengambil sepotong, mengunyah, lalu mengacungkan jempol, rasanya luar biasa. Rasa kaya, enak sekali. Sop Hong memuji. Kalau begitu aku akan sering memasaknya. Fan Han tersenyum cerah, makan dengan lahap. Setelah setengah jam, mereka selesai makan malam, Liu Yetu membawa piring untuk dicuci. Bersih, terlihat seperti kentang kecil. Liu Yemong mengelus perut kenyang, membantu mencuci kacang harimau. Kacang harimau, juga disebut raja umbi atau almond tanah, kaya akan minyak, pati, gula, protein, vitamin, dan mineral. Memang, rasanya lebih enak dari kentang. Liu Yemong tertawa, memasukkan 1 ke mulutnya. Sop Hong tertawa, terus mencuci, mengganti air beberapa kali. Langkah selanjutnya apa? Liu Yetu bertanya. Keringkan, lalu sangrai dan giling, mirip dengan pengepresan minyak kacang. Sop Hong menjelaskan. Tuang di sini.
Van Han menutup tungku. Menghamparkan tikar bambu bersih. Sop Hong menuangkan umbi, meratakannya agar cepat kering. Keringkan sebentar lagi, mau main catur? Liu Yemong tertawa nakal, melirik meja yang masih ada papan catur. Kau ingin melawan aku? Tidak takut aku mengalahkanmu? Sop Hong mengangkat alis. Ya, aku ingin menantangmu. Liu Yemong menjawab dengan serius. Bab 362, lakukan satu hal. Gunting batu kertas. Liu Yimeng berkata serius. Baik. Su Feng tersenyum santai dan menunjukkan batu. Menjijikan, kalah lagi. Liu Yimeng manyun dan mengangkat dua jari. Dia mengernyit, menunduk menatap papan catur, memikirkan langkah pertama. Liu Yizu dan Yun Han duduk di samping, ingin membantu. Makanan sudah dingin. Su Feng tersenyum pahit, masih ragu 5 menit. Aku turun, main meriam. Liu Yimeng berteriak, tetap memilih meriam. Lagi begini. Dia mengernyit dan memindahkan kuda. Keduanya main di ranjang tanah, lebih 10 menit berlalu. Tidak benar, langkah ini harus di sini. Liu Yizu membetulkan adiknya. Aku rasa di sini lebih baik. Yun Han menyentuh dagu, menunjuk papan. Bagaimana kalian jadi main untukku? Liu Yimeng berteriak. Jadi 3 gadis bersatu melawan Su Feng. Su Feng menyeringai, maju kuda, kalian kalah. Jangan bilang cepat, kalau kalah. Liu Yimeng angkat dagu. Kalau begitu, yang kalah bantu yang menang lakukan satu hal. Su Feng berkata. Tidak masalah. 3 orang mengangguk, yakin menang. Langkah selanjutnya bagaimana? Liu Yimeng bertanya. Pindahkan kuda, blokir kudanya. Liu Yizu menunjuk. Baik. Yun Han dan Liu Yimeng mengangguk. 3 orang berdiskusi, akhirnya memutuskan. 4 orang main hampir setengah jam. Kalian kalah. Su Feng makan bida terakhir. Kenapa kalah? Liu Yimeng kesal berdiri. Katakan, apa yang kami lakukan? Liu Yizu berkata. Melihat papan, Su Feng masih punya setengah bidak. Yun Han wajah merah, jangan berlebihan. Su Feng angkat alis, apa itu berlebihan? Itu. Yun Han menunduk, wajah merah, membayangkan hal aneh. Apa itu? Su Feng mendekat, tersenyum. Kalau begitu biar kami pijat kamu, sebagai hukuman. Liu Yimeng cepat usul. Ya, pijat bagus. Liu Yizu setuju. Baiklah. Su Feng bersandar, menunggu. Yun Han memijat bahunya. Kekuatan ini pas? Ya. Su Feng menutup mata menikmati. Liu Yizu memijat bahu lain, Liu Yimeng meninju kakinya. Suara terdengar cepat. Ini kenikmatan raja, iri sungguh. Satu letupan lagi muncul, Su Feng bersemangat. Oh, terlalu nikmat, ini masih bertahan hidup? Dengan 3 gadis cantik, aku tahan selamanya. Lebih 10 menit, Su Feng melambaikan tangan. Cukup, lebih aku tidur. Benarkah? Yun Han bertanya. Baik. Su Feng tersenyum. Dia bangkit, menambah kayu, membalik ramuan. Baik, simpan, lanjut besok. Dia isi guci, taruh di rak. Mandi dulu, kita main lagi. Yun Han tersenyum, memberi handuk dan pakaian. Su Feng masuk kamar mandi dengan guci air. 10 menit kemudian keluar mengeringkan rambut, 3 orang masih main. Baik, siapa mandi dulu? Dia bertanya, lalu pergi ke ruang budidaya. Dia tambah kayu, periksa jamur, angkat jerami, lihat tunas. Dengan begini, segera jamur tumbuh. Dia bergumam. Dia lihat rumput liar tumbuh, tunas 1 sentimeter, segera berdaun. Segera aku makan sayur liar segar. Dia tepuk tangan. Saat kembali, kakak adik Liu masih main, gadis mandi. Segera Yun Han keluar, gantung handuk, naik, kakak Meng, pergi mandi, aku lanjut.
Baik, jangan kalah. Liu Yimeng berdiri. Tenang. Yun Han tersenyum, berpikir. Su Feng mendekat, main dengan rambutnya, menyentuh lehernya. Langkah ini tidak begitu. Dia tersenyum, wajah merah gadis itu memesona. Bab 363, Selimut Tertendang. Ah, aco. Ngotin Nguit mengusap hidung merahnya, meringkuk di dalam kantong tidur. Di sampingnya, Tena Menha bertanya pelan, apakah kau sakit? Tidak, hanya ingin bersin. Dia menggeleng, menjulurkan kepala menghirup udara segar, merasa pusing dan lapar. Aku akan rebuskan air hangat untukmu. Dia berkata lembut, keluar dan meletakkan panci di api, menambahkan salju. Kita akan segera menemukan daging. Dia menghela napas, 3 hari tanpa daging lebih buruk dari diet. Dia melirik kamera tersembunyi, lalu tersenyum paksa, mencoba tampak kuat sebagai bintang kelas 2. Minum air hangat. Dia berkata lembut, menaruh panci di salju agar cepat dingin. Baik. Dia berbisik, merangkak dengan langkah berat. Wajahmu pucat. Dia mengernyit, menyentuh dahinya dan berkata, kau demam. Benarkah? Aku hanya pusing, aku akan baik setelah air hangat dan tidur. Dia tersenyum paksa. Dia menuang panci dengan hati-hati agar tidak menyentuh logam hitam. Jika tidak tahan, kita harus pergi, kesehatan penting. Dia berkata lembut. Tidak perlu, belum saatnya. Dia melambaikan tangan, kembali ke kantong. Dia menekan bibir, tahu tekadnya lebih kuat. Dia menambah kayu, kembali masuk, dan membetulkan kantong. Berbisik di telinganya, dia berkata, jika besok belum sembuh, kita kembali. Dia berbalik, memeluk lengannya dan bergumam, tidak, baru 3 hari, kita harus bertahan setidaknya 1 minggu, jika tidak memalukan. Demam di alam liar tidak sepele. Dia memperingatkan. Besok kita lihat. Dia menghela napas. Baik. Dia menjawab, menutup rapat kantong dari angin. Di ranjang tanah, Espong membuka mata perlahan, melihat gadis masih tertidur, menyentuh pipinya lembut. Dia menatanya, keluar dari kantong dan melihat saudari Liu. Selimut semua terlepas. Dia tersenyum, menutup mereka lagi. Mau pelukan. Liu Yemeng bergumam, mengulurkan tangan. Begitu gelisah. Dia tersenyum pahit, memasukkan kembali tangannya. Dia memakai sepatu kelinci, menambah kayu ke tungku dinding, menyalakan api, dan merebus air. Hari ini lebih dingin, apakah salju turun? Dia bergumam, membuka jendela dan melihat. Dia mengeklik lidah dan berbisik, benar-benar salju. Dia membuka pintu, masuk rumah kaca, menyalakan tungku lagi, dan memeriksa jamur serta sayuran. Dia berkeliling, memeriksa tiap saluran, melihat semua baik dia lega. Setelah setengah jam kembali, menemukan gadis-gadis sudah bangun. Tanpa topi lebar, penuh salju, hati-hati masuk angin. Van Han berkata, memberi teh hangat. Aku tahu. Dia menjawab hangat, minum. Aku akan masak sarapan, makan camilan dulu. Dia berkata lembut, sibuk ditungku. Liu Yemeng mencari toples, segera membawa 2 berisi pisang hutan dan kelapa parut. Aku bantu kau. Dia berkata, mengunyah pisang sambil membantu. Dia meneguk teh, berdiri, dan mengambil akar teki kering. Kau mau mulai menekan minyak? Liu Yetu bertanya lembut. Ya, harus menghancurkan akar dulu. Dia menjawab, membersihkan dan menyiapkan. Dia duduk, menaruh akar di batu dan menumbuk sampai hancur, lalu memasukkan ke toples. Biar aku, kau siapkan alatnya. Dia berkata pelan, mengambil tongkat. Baik. Dia tersenyum dan menyingkir. Dia meniru, menumbuk mantap. Dia mengambil topi lebar dan kapak, keluar ke hutan bersalju, memilih pohon. Dia berkeliling, menemukan batang besar 40 cm, lalu menebang. Lebih 10 menit kemudian, dengan tenaganya, pohon tumbang, dia memotong cabang dan menyeretnya kembali. Bab 364,
Alat pemeras minyak. Kriat. Pintu besar kayu tempat berlindung terbuka. Van Han menjulurkan kepala dan berkata lembut, "Sop Hong, masuklah sarapan dulu, nanti lanjut lagi." "Baik." Sop Hong melepas topi lebar, mengibaskan salju, lalu mengikis sepatu kulit kelinci sebelum masuk. Di dalam, Liu Yemong menyiapkan sarapan, sementara Liu Yetu menumbuk kacang beruang di meja kayu. "Makan dulu." Sop Hong berkata pelan. Beberapa menit kemudian, mereka berempat duduk di ranjang hangat, mengangkat mangkuk untuk makan. Liu Yemong mengunyah daging dan bergumam, "Hari bersalju menutup semua jalan. Tidak ada cara lain." Sop Hong menjawab lembut. "Sop Hong, bagaimana mengolah kacang beruang yang sudah ditumbuk?" Van Han bertanya pelan, sambil meremas biji yang dihancurkan. "Harus dikukus dulu." Sop Hong berkata. "Biar aku yang lakukan." Van Han tersenyum, membawa kacang ke tungku. Sop Hong menarik batang kayu masuk, menutup pintu, lalu membelahnya. Ia menyisakan sepotong panjang 1,5 meter, sisanya disandarkan ke dinding. Ia mengupas kulit, menggambar persegi panjang 1,20 meter. Lalu, dengan batu sebagai palu dan pisau sebagai pahat, setelah 20 menit ia membuat lubang. Ia perluas, kosongkan bagian persegi panjang, lalu potong celah 50 kali 10 cm di dasar untuk minyak. Mengosongkan batang kayu memakan hampir 2 jam tenaganya. "Sop Hong, setelah dikukus bagaimana? Masih ada berapa kain?" Ia menepuk tangan dan bertanya. Ia memeriksa pot, mencium, kacang sudah siap. "Masih banyak, tapi perlu kain?" Van Han bertanya penasaran, mengambil kain dari rak. "Ya, perlu kain untuk membungkus." Sop Hong berkata, lalu memotong bambu jadi potongan 20 cm. Ia gabungkan 4, ikat jadi bingkai. "Lalu apa?" Van Han bertanya. "Alasi kain, taruh kacang kukus, bungkus jadi kue." Sop Hong berkata sambil bekerja, memotong kain, menuang kacang, mengisi bingkai. Ia ikat tali di sekeliling untuk menahan. Semakin rapat semakin baik. Sop Hong berkata pelan. "Baik." Van Han mengangguk, mengepalkan tangan kecil, menekan hingga padat. "Sop Hong, semua harus ditumbuk?" Liu Yemong duduk di kursi. Di samping ada kendi penuh kacang. "Ya." Ia mengangguk, ia dan kakaknya menumbuk 2 jam tapi masih setengah tersisa. "Cepatlah." Liu Yetu mendesak, memukul dengan tongkat. "Mengerti?" Liu Yemong memutar leher, bosan. Sop Hong tersenyum, pergi ke gudang, membawa batang kayu kembali. Ia membuat kerangka kayu, diikat dengan tali, menaruh batang kayu berongga dengan lubang ke bawah. Ia memotong bambu tebal, membersihkan ruas, mengikat di bawah lubang minyak, ujung lain ke kendi. Lalu ia memahat ganjal kayu, masing-masing 20 cm, satu ujung lebar, satu ujung sempit. Setelah setengah jam, ia membuat 3 ganjal. Akhirnya selesai menumbuk. Liu Yemong menggoyang tangan, menaruh kendi kosong ke samping, menumpuk kacang hancur. "Alat pemeras minyakku selesai." Sop Hong tersenyum, ganjal itu menyempurnakan alat kuno. Bab 365, harta karun di hatinya. Liu Yetu mengangguk seakan paham, padahal tidak tahu prinsip mesin pemeras minyak. "Tunggu sebentar, kau akan tahu, sebenarnya sederhana," kata Espong sambil tersenyum. Ia menuju perapian, gadis itu masih membuat kue, di samping ada 7-8 yang sudah dibungkus kain. "Van Han, istirahatlah dulu," katanya lembut. "Baik, setelah ini matang aku akan menyelesaikannya," jawab Van Han, mengikat kain dengan tali. Espong membawa kue ke mesin, memasukkannya ke celah persegi panjang. Ia menaruh 6/7, memenuhi 2/3. Kedua saudari Liu menatap penasaran. Gadis itu membawa kue lain, berdiri melihat. "Apakah sudah bisa keluar minyak?" tanya Liu Yemng, masih 1 langkah lagi. Jelasnya, menyelipkan baji lain dan menekan. Karena penuh, baji menekan ke samping, kue terhimpit hingga keluar minyak. Itu prinsipnya, menekan sampai keluar. Ia menekan lebih kuat, lalu memukul dengan sekop,
Baji tenggelam perlahan. Tetes-tetes. Terdengar dari kendi tanah liat, minyak menetes ke alur bambu. Hebat, prinsip apa ini? Seru Van Han, jongkok melihat. Sederhana saja. Ia tersenyum, sambil menjelaskan. Oh, begitu rupanya. Ketiga gadis kagum, mudah tapi melelahkan. Tapi hanya kau yang punya tenaga begitu. Kata Liu Yemng, cara lain adalah memakai metode pancang. Ia tertawa. Mesin dipasang ke tanah, Baji menyamping, 2-3 orang mengayunkan batang kayu berat seperti lonceng. Benturan mendorong Baji, minyak keluar. Dahulu orang melakukannya begitu. Ia menjelaskan cara lain. Belajar dari Tuan VNG? Tanya Liu Yemng. Tidak, dari saluran sejarah. Jawab serius. Saluran sejarah ajar itu juga? Kaget Liu Yetu. Minyak makin sedikit. Kata Van Han melihat. Bisa tekan lagi. Ia taruh sekop, ambil batang pohon, lalu menghantam. Baji turun, minyak keluar banyak ke kendi. Wah, pukulan itu bikin mataku bergetar. Kalau aku kena pasti tumbang. Kejam, tapi aku suka. Kau seperti bercanda soal menyetir, tapi tak ada bukti. Ini cara kuno, jarang diketahui sekarang. Kau memukul keras, tanah jadi cekung. Teriak Liu Yemng. Mesin meninggalkan retak. Mesin akan pecah? Tanya Liu Yetu takut. Nanti aku perkuat. Ia tertawa canggung. Tetes-tetes. Minyak terus menetes lalu berhenti. Cukup, sudah selesai. Katanya, memindahkan kendi setengah penuh. Banyak sekali. Mereka mengelilingi. Kue bisa dihancurkan, digoreng, lalu diperas lagi untuk minyak ekor. Jelasnya, pertama minyak rambut, kedua minyak ekor. Hanya 1/5 umbi dipakai, semua akan hasilkan banyak minyak. Masih banyak umbi belum digali. Mata Liu Yemng berbinar, menganggapnya harta. Saat salju berhenti kita gali. Ia tersenyum, minyak penting untuk bertahan. Ia menepuk tangan, mengetuk Baji, lalu mengeluarkannya. Bab 366, memeras minyak. Dia agak khawatir, takut kekuatan tadi merusak alat pres. Tidak apa, masih bisa dipakai. Sop Hong memeriksa alur bawah, tidak menemukan retakan, lalu lega. Dia mengelap tangan berminyak, mengambil kayu untuk memperkuat alat pres, terutama bagian dasar, kalau tidak bisa hancur. Van Han membawa kue ubi yang dibuat saudari Liu ke perapian, sementara sisanya harus dikukus. Liu Yetu memegang kue dan bertanya pelan, Sop Hong, ini semua harus dihancurkan? Ya, hancurkan semuanya. Sop Hong mengangguk, mengayunkan kapak untuk menguatkan alat. Baik. Liu Yetu melepas tali, mengangkat kain, terlihat blok ubi keras. Terlalu keras. Liu Yemong memukul dengan tongkat. Lebih sulit dari menumbuk ubi mentah. Liu Yemong menggigit bibir, berusaha keras. Minyak ini sulit didapat. Liu Yetu menghela napas, sadar tidak boleh buang makanan. Sop Hong tersenyum, mengikat alat lebih erat dengan tali, terutama di sambungan. Setengah jam kemudian, Van Han mengukus ubi lagi dan membungkusnya. Sop Hong, ada 6 lagi. Dia memanggil, menunjukkan 6 kue. Baik. Jawab Sop Hong, memeriksa alat. Setelah yakin, dia menaruh kue ke alat dan memasang kayu. Dong dong dong. Dia memukul balok ketiga. Saat setengah masuk, minyak menetes ke kendi tanah liat. Tetes-tetes. Dia jongkok, melihat tetesan jatuh, merasa 2 hari kerja terbayar. Dia berdiri, memukul lagi, lalu melepas kue. Setelah 1 jam, lebih banyak ubi dikukus dan dibungkus. Menjelang senja, Sop Hong selesai memeras, mendapat hampir 2 kendi minyak. Kalau peras sisa, bisa penuh. Dia bergumam, puas minyak cukup lama. Aku masak dulu, nanti kita peras lagi. Kata Van Han, keluar mengambil daging rusa beku. Van Han, makan malam apa?
Liu Yemong membersihkan tangan dan mendekat. Tumis sayur, coba minyak ini. Fan Han tersenyum. Sop Hong tersenyum, mengenakan topi dan menambah kayu. Setengah jam kemudian, Fan Han dan Liu Yemong membawa tumis sayur dan sup, sementara Liu Yetu menyiapkan mangkuk. Harum sekali. Sop Hong duduk, mengambil daging rusa dan mengunyah. Bagaimana rasanya? Tanya Fan Han. Sangat enak, lebih gurih. Sop Hong mengangguk, makan lagi. Liu Yemong bergumam, minyak ubi membuatnya lebih lezat. Benar, kata Liu Yetu. Sangat harum. Tambah Fan Han. Dia melihat jarinya berminyak, lalu bertanya, Sop Hong, minyak ini bisa buat sabun? Bisa, tapi harus dicoba dulu. Jawab Sop Hong, menjelaskan minyak hewani dan nabati bisa dipakai. Kalau begitu aku rendam abu sekarang. Fan Han meletakkan sumpit dan berjalan ke perapian. Setelah makan saja. Sop Hong tersenyum. Harus direndam lama. Jawabnya polos, mengisi kendi dengan air dan abu, mengaduk lalu menaruhnya di samping api. Dia mencuci tangan dan kembali makan. Ah, buat sabun? Seru Liu Yemong. Ya. Jawabnya bersemangat, pertama kali baginya. Setengah jam kemudian, makan malam selesai. Fan Han dan Sop Hong sibuk menggoreng kue hancur untuk perasan kedua. Baik, jangan terlalu panas atau minyak pahit. Peringat Sop Hong, menuang ubi ke kain. Aku tahu. Fan Han mengangguk serius, mengaduk hati-hati. Setengah jam lagi, dengan bantuan saudari Liu, 6 kue lagi diperas. Beberapa menit kemudian, sisa kue mengeluarkan lebih banyak minyak. Fan Han jongkok, menghirup, lalu berbisik, sisa ini lebih harum. Bab 367, sudah bocor. Pagi hari, sekitar jam 8. Saudari Liu sudah bangun dan sibuk di tungku dinding, sementara Sop Hong menjaga api di ruang latihan. Ngo? Masih di dalam kantong tidur, Fan Han perlahan membuka mata, mengernyit, memegangi perut, wajah pucat dan berkeringat. Ia melirik ke saudari Liu yang sibuk, menggigit bibir dan berbisik, waktu lagi tidak tepat, kali ini terlambat. Hari ini gadis itu datang bulan, tetapi lebih lambat dari biasanya. Ah! Fan Han menggigit bibir, tubuh bergetar, rasa sakit makin kuat. Ia iri pada saudari Liu yang tidak terganggu saat haid, sedangkan dirinya sulit duduk. Kenapa waktunya kacau begini? Pikirnya. Ia sudah siapkan kain, namun tetap memalukan. Seharusnya datang 2 hari lalu, tiap malam tidur dengan kain, takut kedatangan tiba-tiba. Ah, kenapa Fan Han belum bangun? Terlambat begini? Gumam Liu Yemong. Baiklah. Liu Yemong mengangguk, mengaduk panci sarapan. Kreek. Pintu kayu terbuka, Sop Hong masuk dengan salju di kakinya. Ia melihat kantong tidur di ranjang dan bertanya, Fan Han belum bangun? SST. Liu Yemong menempelkan jari di bibir, berbisik, mungkin masih mengantuk, biarkan dia tidur. Sop Hong mengernyit, gadis itu jarang bangun siang, hanya kalau sakit atau haid. Bulu matanya bergetar, berusaha menutupi ekspresi. Sop Hong menyentuh dahinya, suhu normal, lalu menyentil pipinya dan bertanya lembut, Fan Han, sudah datang? Ia sudah mencium bau darah samar, melihat waktunya, mudah menebak alasannya. Fan Han membuka mata, wajah merah malu. Sudah bocor? Tanya Sop Hong lembut, lega bukan sakit. Tidak, aku pakai kain, bisiknya dengan pipi merah. Yakin? Tanyanya, membelai alisnya yang berkerut. Biar pelan, jawabnya malu. Baik. Ia menarik baju, memperlihatkan pinggang putih. Sop Hong mengatupkan bibir, menyelipkan tangan ke kantong tidur, menemukan titik di perutnya dan memijat lembut. Ah, Fan Han sedang haid? Tanya Liu Yemong mendengar. Fan Han menarik kantong, malu. Liu Yemong, kemari masak sarapan, kata Liu Yetu kesal. Ya? Liu Yemong menjulurkan lidah sambil bercanda, anehnya merasa sedikit iri. Ia menggeleng, berbisik, kenapa rasanya kacau begini? Baik, tetap berbaring,
Aku buatkan air madu. Sop Hong merapikan bajunya dan turun dari ranjang. Jawabnya lirih, rasa sakit mereda karena sentuhannya. Sop Hong menuang madu ke cangkir, menambah air hangat, mengaduk dan membawanya. Minum, akan terasa lebih baik, katanya lembut. Baik. Van Han berusaha bangun, minum pelan. Bagaimana rasanya? Tanyanya. Lebih baik, ia tersenyum lemah dan menghabiskan cangkir. Saatnya sarapan, kata Liu Yemong pelan, membawa panci. Makan di ranjang, aku juga harus bangun, katanya cepat. Bisa duduk? Tanya Sopong khawatir. Kalau lelah, berbaring lagi, katanya lembut. Tidak apa, jawabnya, merapikan rambut dengan pin kayu. Sopong menghela napas, ia selalu pengertian. Ia memindahkan meja kecil ke ranjang, dan saudari Liu menyiapkan sarapan. Ia menyiapkan makanan tambahan untuk meredakan sakitnya. Baik. Van Han tersenyum manis, memegang mangkuk. Van Han, masih sakit? Tanya Liu Yetu lembut. Sekarang lebih baik, tidak terlalu sakit, ia menggeleng. Sakit sekali? Tanya Liu Yemong sambil mengunyah daging. Mau coba rasanya? Ia menggoda, mencubit pinggang adiknya, mengancam memutar pergelangan tangan kalau setuju. Hehe. Van Han tertawa. Sop Hong makan cepat, selesai sekitar 10 menit, lalu berdiri. Sop Hong, sudah selesai? Tanya dia. Kalian makan pelan saja, jawabnya, pergi mencari ramuan dan sayuran liar untuk tonik. Bab 368, penyakit semakin parah. Batuk-batuk. Berbaring di dalam kantong tidur, Ngo Tingwei terbatuk lemah sementara T6NH mengaduk panci salju mencair dengan tongkat kayu. Pagi itu saat bangun, tubuhnya tampak sedikit lebih baik, jadi mereka keluar mencari makanan. Keberuntungan datang, di tepi tebing mereka menemukan sarang telur liar. Salju turun deras, untuk mencegah tersesat mereka cepat kembali, dan di jalan pulang menggali akar liar. Namun sesampai di tempat persembunyian, kondisinya memburuk, ia mulai batuk lagi. Masih bisa bertahan? Tanya T6NH dengan cemas. Ia mendekat, menyentuh dahinya dan berkata serius, tidak bisa begini, jika terus tubuhmu akan runtuh. Tidak separah itu, jawabnya serak. Demam bisa merusak otak, bisiknya. Ia mendongak, menatap dengan mata indah, apakah aku akan jadi bodoh? Ya. T6NH mengangguk sungguh-sungguh, ia pernah melihat banyak berita di televisi tentang demam yang diabaikan hingga orang menjadi dungu. Tidak, aku tidak bisa jadi bodoh, aku masih ingin bernyanyi, ia menggeleng berulang. Kalau begitu kita menyerah saja, katanya serius. Tidak ada pilihan lain? Tanyanya sambil menggigit bibir, enggan menyerah setelah baru 4 hari di alam liar. T6NH mengerutkan kening, berpikir jika tidak ada salju ia bisa mencari ramuan di hutan, tapi di tengah badai salju jelas mustahil. Ia melirik kamera, mendekat untuk berbisik di telinganya. Seharusnya bisa, kalau tidak meski kita panggil sekarang, salju setebal ini helikopter pun tak bisa datang, gumamnya, karena salju tak berhenti. Tunggu besok baru putuskan. T6NH menghela napas, mengambil panci besi dari api, menaruhnya di salju agar cepat dingin, lalu membawanya kembali, berkata lembut, minumlah air hangat lalu tidur lebih awal. Kakak N6NH, kau baik sekali. Ia tersenyum lemah dan meneguk beberapa kali. Ia menekan bibir, menunggu sampai selesai, lalu menaruh panci ke samping dan merapikan kantong tidurnya. Setelah itu ia bangkit, menambah kayu bakar dan menjaga api. Kakak N6NH, kau belum tidur? Tanyanya pelan. Tidurlah dulu, aku berjaga sebentar lagi, jawabnya lembut, karena malam ini ia berniat berjaga larut. Kalau begitu jangan terlalu lama begadang, ia mengingatkan pelan, lalu menutup mata dan tertidur pulas. T6NH menatap badai di luar, lalu ke terpal tahan air di atas, berpikir besok harus membersihkan salju agar tidak menumpuk. Pagi hari, sinar matahari menerangi salju putih luas, badai yang berlangsung sehari penuh akhirnya berhenti, matahari kembali bersinar. Ngo? Ia mengerutkan kening, wajah memerah, tubuhnya bergetar gelisah dalam kantong tidur. Ngo, baru bangun, ia membuka mata letih, kepalanya lebih berat dari kemarin, pusing masih terasa. Masih lumayan, ia memaksa duduk, rambut kusut jatuh di wajah. Ia mengusap kepala, mata setengah tertutup,
masih mengantuk. Mari kita panggil helikopter saja, kata Tena Menha cemas. Tidak, tadi malam sudah sepakat, kita cek tempat ini dulu, kalau tidak berhasil baru pergi, jawabnya Manyun. Baik, tapi kalau kau tak sanggup aku akan paksa pergi. Ia mendesah, mengalah. Ya, ia mengangguk lemah dengan senyum tipis, keluar perlahan, menggulung kantong dan mulai berkemas. Pergilah rebus air, sisanya biar aku, katanya lembut, sebab semalam ia berjaga hingga larut dan masih ada bara menyala. Jawabnya lirih, menyimpan tenaga untuk berjalan. Ia menebang kayu, memotong tali penahan terpal, menepuk salju, melipatnya rapi dan mengikat jadi gulungan. Ngotin Nguit mengadu panci salju mencair dan bertanya, apakah kita bawa keranjang juga? Bawa, jawabnya menggigit bibir, itu keranjang pertama yang ia buat, meski jelek tetap berharga. Nanti kita buat lagi, katanya. Ia mengangguk dan menaruh panci di salju agar dingin. Setelah lebih 10 menit, mereka minum air hangat, berkemas dan bersiap pergi. Baru melangkah, ia berhenti dan bertanya malu, kita pergi kemana? Sudut bibirnya berkedut, lalu menunjuk ke utara, ke sini. Sebelum datang ia sudah mempelajari peta dan mengingat titik penting. Kalau begitu ayo, ia tersenyum kikuk, melangkah di salju tebal, pusing namun terus maju. Ia mengikutinya erat, memperhatikan kondisinya. Kakak Menha, berapa lama kita sampai? Ia bertanya lagi. Menurut skala peta, normalnya setengah hari, tapi dengan salju di mana-mana sulit dihitung, jawabnya pelan. Baik, ia mengangguk ringan. Keduanya melangkah ke utara. Bab 369, Sabun Herbal. Saudari Liu saling berpandangan, bibir sedikit tersenyum tertahan, dan rasa iri tampak di mata mereka. Su Feng mengambil panci besi lain, memasukkan ramuan dan sayuran liar, lalu pergi ke kamar mandi untuk mencucinya. Beberapa saat kemudian, ia kembali membawa panci, meletakkannya di depan perapian di dinding, mengeluarkan ramuan dan sayuran, menambahkan air setengah penuh lalu merebusnya, kemudian memasukkan bahan-bahan yang sudah dikenal terlebih dahulu. Fan Han, masih bisa makan? Tanya Liu Yetu lembut. Dia dan adiknya sudah kenyang, panci tanah liat masih menyisakan banyak daging, sementara gadis itu hanya makan sedikit. Mari kita simpan ini untuk makan siang. Liu Yemeng tersenyum, menutup sisa daging, dan meletakkannya di atas meja kayu. Liu Yetu membereskan mangkuk dan masuk ke kamar mandi. Dia meletakkan panci besi di ranjang tanah, menaruhnya rendah di meja, dan memanggil, Yetu, Yemeng, mari makan sedikit juga. Tidak, aku tidak bisa. Liu Yemeng cepat melambaikan tangan, lalu masuk ke kamar mandi untuk membantu kakaknya mencuci piring. Su Feng mengernyit, lalu berkata lembut, makanlah selagi masih panas. Baiklah. Fan Han tersenyum dan mengangguk, menyendok dari panci besi, meniup pelan, lalu memasukkannya ke mulut. Matanya berbinar saat perlahan berkata, rasanya sama enaknya seperti sebelumnya. Kalau begitu kau harus makan semuanya. Su Feng tersenyum tipis. Baiklah. Fan Han mengangguk dengan senyum cerah, melambaikan tangan, lanjutkan pekerjaanmu. Su Feng berdiri dari ranjang dan mulai membersihkan kue sisa hasil perasan semalam. Setelah perasan kedua, umbi liar itu sudah habis minyak, hanya tersisa ampas keras, seperti ampas kacang. Liu Yemeng membawa mangkuk dari kamar mandi, meletakkannya di rak, dan bertanya, Su Feng, apakah ini masih berguna? Ya, bisa dikukus dan dimakan sebagai hidangan utama. Su Feng menjawab pelan, mengetuk ampas keras, menjelaskan bahwa sebaiknya dikukus lagi agar lebih lunak. Ampas seperti itu memenuhi 2 keranjang bambu, cukup untuk dimakan lama. Kalau begitu biarkan kain pembungkus tetap utuh, dan lepaskan saat makan, akan lebih bersih dan higienis, kata Liu Yetu pelan. Ampas itu masih terbungkus kain, karena tadi malam sudah larut sehingga tidak sempat dilepas. Baiklah. Su Feng mengangguk pelan, mengembalikan ampas ke keranjang. Liu Yemeng melirik ke perapian dan bertanya, oh ya, batang kayu yang direndam dalam air abu kemarin, apakah sudah bisa digunakan? Tidak ada telur untuk menguji kadar alkali, tapi kau bisa mencoba sedikit dan lihat apakah berhasil, kata Su Feng lembut. Pertama, gunakan minyak nabati. Dia menjelaskan dengan hati-hati proses membuat sabun, termasuk detail yang perlu diperhatikan. Aku mengerti.
Liu Yemeng mengangguk, lalu duduk di dekat perapian, mengamati panci air abu. Abu telah mengendap, menyisakan air jernih di atas dan sedimen di bawah. Liu Yetu menuangkan hati-hati air jernih ke dalam panci tanah liat lain untuk cadangan. Andai saja kita menyimpan telur liar 2 hari lalu. Fan Han bergumam, mengingat bahwa semuanya sudah dimakan. Dia mengusap perutnya, setelah menghabiskan lebih dari setengah panci sup sayuran liar, lalu mengambil panci besi. Liu Yetu segera mengambilnya, berkata lembut, Fan Han, biarkan aku mencucinya. Katu, itu membuatku malu. Fan Han memerah, karena hanya dia yang meminum sup itu. Tidak apa-apa, kau istirahat saja, kata Liu Yetu lembut, membawa panci ke kamar mandi. Fan Han, agak malu, bersandar pada dinding, melihat semua orang sibuk. Su Feng, ini seharusnya sudah bisa, kata Liu Yemeng, sambil mengaduk campuran minyak dan air abu. Ya, hampir selesai, gunakan dulu untuk mencuci piring, lalu buat lagi untuk mandi. Su Feng mengangguk. Dia mengambil mangkuk tanah liat lain, mencucinya, lalu melanjutkan membuat sabun. Su Feng mencari dira kayu, segera menemukan ramuan yang diperlukan, mencucinya, lalu menumbuknya dalam tabung bambu. Liu Yetu selesai mencuci panci besi, berjongkok di sampingnya dan bertanya lembut, Su Feng, apakah ini rumput terbang besar? Dia mengenalinya seketika, teringat pelajarannya dulu. Rumput terbang besar, juga disebut rumput kambing terbang, rumput peri, dan banyak nama lain, adalah tanaman obat Tiongkok yang umum. Itu digunakan untuk mengobati penyakit paru, disentri, gatal, ruam, bisul, dan kurangnya susu setelah melahirkan. Su Feng berencana menggunakannya untuk membuat sabun obat, agar menenangkan kulit. Ide bagus, kata Liu Yetu lembut. Su Feng, sudah siap, kata Liu Yemeng, masih mengaduk, minyak dan air abu sudah tercampur baik. Baiklah, jawab Su Feng, menuangkan sedikit air ramuan ke dalam mangkuk tanah liat. Liu Yemeng segera mengaduk, dan campuran itu perlahan berubah menjadi hijau pucat. Bagus, setelah mengeras kita akan tahu apakah berhasil, kata Su Feng lembut. Bab 370, ini terlalu berbahaya. Dia dengan lembut menekan tangannya di mangkuk tanah liat di sabun dan berbisik. Begitu dingin, malam nanti pasti membeku. Mangkuk sabun pertama sudah menunjukkan tanda mengeras, mungkin sebelum malam sudah jadi. Fan Han, kalau duduk tidak nyaman, berbaringlah sebentar. Sop Hong berkata ramah pada gadis bosan di ranjang tanah. Baik. Fan Han menjawab pelan, memegang mangkuk tanah liat kecil berisi air panas. Sop Hong pergi ke tiang, membawa bangku kayu kecil duduk di samping kandang bambu, memegang kenari untuk melatih Cao Dan. Ci. Tupai kecil berlari, ekornya bergoyang, cakarnya meraih kenari. Cao Dan mengintip kepalanya, setengah badan keluar. Fu. Sop Hong membuka tangan, menunjukkan kenari, bersiul pada Cao Dan. Ci. Dengan kibasan ekor, Cao Dan ragu, lalu melompat ke telapak, memeluk kenari untuk mengunyah. Ada kemajuan. Sop Hong tersenyum, membelai kepalanya. Ci. Cao Dan menolak sedikit, lalu fokus pada kenari, mengabaikan belayan. Anak baik. Liu Ye mau mendekat hendak menyentuhnya. Namun segera Cao Dan mundur, memeluk kenari, bersembunyi dalam kandang. Benarkah aku menakutkan? Liu Ye mau manyun, mengguncang kandang. Harus perlahan, setiap kali makan jadi latihan. Sop Hong tersenyum. Kalau begitu lain kali aku beri makan. Liu Ye mau bergumam, bermain dengan jerami. Gadis suka hewan berbulu, kecuali tikus. Hari ini kita gali akar kalamus? Liu Ye mau bertanya sambil berdiri. Beberapa hari lagi, hari ini tanpa salju mari ke pantai. Sop Hong menjawab, menatap gadis di ranjang. Ya, lihat ada makanan laut segar atau tidak. Dia bergumam, makan daging asin terus tidak baik, harus ganti selera. Kalau begitu cepat kembali, jangan ke tempat ada serigala. Fan Han memperingatkan tegas. Dia sedang haid dan tak bisa banyak bergerak, kalau tidak pasti ikut. Baiklah, kalian bisa main catur. Sop Hong mengangguk. Mengerti, hati-hati. Fan Han menasihati lagi.
Akan. Sop Hong lembut menjawab, mulai berkemas. Aku pergi, kembali sebelum gelap. Sop Hong melambai dan keluar pintu kayu. Kakak, aku juga ikut. Liu Yemong berteriak, berlari mengejar. Hati-hati. Liu Yetu mengingatkan. Mengerti? Liu Yemong menjawab, menutup pintu kayu, pergi ke pantai. Mereka keluar lagi. Fan Han bergumam. Liu Yetu menambah kayu ke perapian dan bertanya. Apa yang kita lakukan? Main catur? 2 hari ini banyak pakai kain linen, mari menenun lagi, malam baru main catur. Fan Han berpikir dan berkata. Ada banyak kain linen, tapi sudah dipakai untuk kue. Sementara itu, Sop Hong dan Liu Yemong melangkah di salju tebal ke pantai. Liu Yemong memiringkan kepala dan bertanya. Sop Hong, pantai mana kali ini? Yang ada rumpun bambu. Sop Hong menjawab, berharap menemukan teripang untuk gizi. Salju tebal, mereka berjalan hampir 1 jam sampai pantai. Meski pulau dingin, pantai tidak beku, ombak terus menghantam pasir. Ah, rumput laut. Saat tiba, Liu Yemong melihat rumput laut di pasir, cepat mengambilnya. Sop Hong, kenapa buka baju? Dia berbalik, melihatnya melepas jaket dan mantel bulu, lengan telanjang siap buka celana. Dia menutup mata, mengintip lewat celah jari. Aku menyelam, jangan lari. Sop Hong tersenyum, melepas semua kecuali cawat. Dia menggosok lengan, kulit merinding diterpa angin dingin. Liu Yemong lupa malu dan berteriak. Kau gila, berenang di dingin ini? Tidak apa, berenang menghangatkan, banyak yang suka renang musim dingin. Sop Hong berkata tenang. Memang, banyak yang suka. Saat tubuh terkena air es, darah beredar lebih cepat, memperbarui. Pembuluh kulit menyusut, darah masuk organ, lalu melebar. Pembuluh kulit melebar lagi, darah mengalir ke tubuh. Siklus ini melatih pembuluh, menambah elastisitas, mendukung jantung. Jadi renang musim dingin disebut olahraga pembuluh. Jika tekun dan benar, meningkatkan daya tahan dingin, mikrosirkulasi, dan pertahanan penyakit. Bab 371. Kamu mau ganti di sini? Kalau begitu kamu harus lebih hati-hati. Liu Yimeng memerah, menggigit bibir dan mengalihkan pandangan. Tubuh Sop Hong kini sangat bugar, otot seimbang, tetapi berbeda dengan tipe meledak, tubuhnya tampak lebih tenang. Aku tahu. Sop Hong tersenyum, mengambil tali dan kain dari keranjang bambu. Dia memegang 4 sudut kain, mengikat dengan tali, menyisakan celah kecil, membuat kantong sederhana. Dia mengikat kantong di pinggang, menghangatkan tubuh lagi lalu masuk ke laut. Baiklah, tunggu aku kembali. Dia melambaikan tangan tanpa menoleh dan menyelam ke jurang. Benar-benar, selalu melakukan hal berbahaya. Liu Yimeng mengerucutkan bibir, memegang bajunya. Di bawah laut, Sop Hong menggerakkan anggota tubuh, segera sampai ke dinding tempat dia dulu menemukan mutiara. Dengan penglihatan yang diperkuat, dia cepat melihat 2 teripang di celah, mengambilnya dan memasukkannya ke kantong. Entah bisa menemukan mutiara. Dia berpikir, berenang sepanjang tebing. Dia sudah di bawah air sekitar 3 menit, waktunya naik. Abalon besar sekali, aku ambil. Dia melihat di pasir, tersenyum dan meraihnya. Dadanya terasa sesak, tanda oksigen habis. Saatnya naik. Dia berpikir, berenang cepat ke permukaan. Biur. Di pantai, Liu Yimeng menatap cemas. Kepala Sop Hong muncul, dia menghirup udara segar. Dia menghela napas lalu berteriak, Sop Hong, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, sangat baik. Dia melambaikan tangan, memberi isyarat aman. Kamu naik sekarang? Dia berjinjit ingin melihat. Di sampingnya api unggun dengan panci berisi salju mencair. Aku akan menyelam beberapa kali lagi. Dia menjawab, menarik napas panjang dan menyelam lagi. Benar-benar, kamu tidak tahu betapa aku khawatir. Dia menghentak cemas. Sop Hong menyelam lagi, kali ini ke arah lain. Air bawah lebih hangat, setelah banyak berenang tubuhnya tidak dingin. Rumput laut.
Dia melihat sebidang rumput laut. Dia perlahan turun, mengendalikan tubuh, mengaduk tanaman, dan segera menemukan teripang serta beberapa ikan seukuran tangan. Ikan-ikan kabur sebelum sempat ditangkap. Menyesal, dia mengambil teripang, memasukkannya ke kantong, mencari lagi, menemukan 2 mutiara dan mengambilnya. Sebentar kemudian dia naik lagi, kali ini 5 menit. Begitu terus 7 atau 8 kali, tiap kali 5 menit. Sekali terakhir, lalu ke darat. Ah! Dia menutup mata, berjongkok dan melihat celah. Apakah lingkaran keberuntungan bekerja? Dia tersenyum, menemukan lobster. Lobster mundur hendak kabur. Kalau sudah bertemu, tidak akan kubiarkan lari. Dia mengernyit, cepat menangkap punggungnya. Lobster melawan keras, tapi lemah dibanding dia. Ia meronta. Dia menarik rumput laut, mengikat dan memasukkannya ke kantong. Kali ini sepadan. Dia menepuk kantong dan berenang cepat ke atas. Biur. Tak lama kepalanya muncul, dia menarik napas segar, berenang ke pantai, tenang setelah kakinya menyentuh pasir. Dia melangkah ke pantai, Liu Yimeng berlari membawa pakaiannya. Tunggu sebentar, biarkan hawa dingin hilang. Dia melambaikan tangan, mengambil kain, mengeringkan tubuh dan rambut. Setelah berenang musim dingin, harus cepat mengeringkan tubuh, biarkan hangat lalu pakai baju, atau berlari untuk memulihkan panas. Segera kulitnya memerah. Dia melihat pakaian dalam basah, menariknya dan berbisik, aku harus ganti pakaian dalam. Wajahnya memerah, dia memalingkan wajah, terbata, kamu mau ganti di sini? Kalau tidak, di mana lagi? Dia tersenyum pahit, melepas pakaian basah dan melemparnya. Dia menepuk bahunya, Yimeng, berikan celanaku. Ah, baik. Dia, tanpa menoleh, mengambil celananya dan menyerahkannya dari belakang. Bab 372, dia akan menegurmu lagi. Tak lama, dia berbisik, baik, berikan aku pakaian. Baik. Liu Yimeng menunduk, lalu perlahan berbalik, melihat kaki Sop Hong terbalut kain, barulah ia tenang. Sop Hong mengenakan mantel bulu dan jaket, merapikan kerah. Dia memutar leher, lalu push up di tempat, membuat tubuhnya cepat hangat kembali. Terima kasih. Sop Hong tersenyum, terengah-engah menenangkan detak jantung, lalu meneguk air panas. Liu Yimeng melirik karung di samping, bertanya penasaran, apakah kau menemukan sesuatu yang bagus? Kau bisa membukanya dan lihat. Sop Hong tersenyum, duduk di dekat api, mengeringkan rambut sebelum membeku. Cukup berat. Liu Yimeng membawa karung, berjongkok di dekat api dan membukanya penasaran. Seketika ia tertegun, di dalam ada abalon, teripang, mutiara dan kerang. Mata Liu Yimeng membelalak kaget, ya ampun, lobster. Yang paling mencolok adalah lobster pelangi. Di ruang siaran langsung, penonton berkomentar ramai. Astaga, lobster sebesar itu? Sop Hong hebat sekali, lobster ini lebih besar dari kepalaku, pasti harganya ribuan. Sop Hong meneguk air panas, memandangi wajah kaget Liu Yimeng. Bulu matanya bergetar, ia memiringkan kepala bertanya, Sop Hong, bagaimana kau menangkap lobster ini? Kira-kira, lobster itu panjang 60 cm, antenanya hampir 90, beratnya sekitar 5 kilo, jauh lebih besar dari biasanya. Astaga! Bibir Liu Yimeng berkedut, bagaimana bisa menangkap raksasa begitu saja? Sop Hong tersenyum tipis, memang keberuntungan luar biasa. Lobster apa ini? Indah sekali. Liu Yimeng menyentuh sungut panjangnya. Lobster brokat, jenis mahal. Sop Hong berkata sambil tersenyum, dia pernah melihatnya di internet. Lobster brokat, juga disebut lobster bunga, termasuk spesies berharga, banyak negara mencoba membudidayakan namun gagal. Panjangnya biasanya 20-35 cm, berat 2-3 kilo, jauh lebih kecil daripada yang ditangkap Sop Hong. Liu Yimeng menjilat bibir, matanya berbinar, namanya indah, penasaran rasanya. Malam ini kita coba. Sop Hong mengatupkan bibir, ia juga menanti, pertama kali makan lobster raksasa, ditangkap sendiri di alam liar. Dia mengosongkan keranjang, lalu memasukkan lobster dan abalon ke kain. Sungguh, berantakan.
Liu Yimeng memerah, bergumam. Dia merapikan barang-barang ke keranjang, mencegah lembab. Keduanya berjalan tanpa alas kaki di pasir, segera mengumpulkan banyak rumput laut, kadang juga kerang kecil. Hampir sejam kemudian, Sop Hong dan Liu Yimeng duduk lagi di dekat api, menunggu kaki kering, lalu mengenakan sepatu bulu dan membawa keranjang. Ayo, pulang makan lobster. Sop Hong tersenyum, hari ini panen besar. Keranjang berisi rumput laut, di bawahnya lobster, teripang dan hasil laut, dingin menjaga kesegaran. Saat pulang, Yun Han akan menegurmu. Liu Yimeng terkekeh. Tak bisa dihindari. Sop Hong tersenyum pahit, gadis itu pasti khawatir dia menyelam. Tenang saja, aku akan menjelaskan untukmu. Liu Yimeng menepuk dadanya berani. Sop Hong terkekeh, melirik samping, bergumam, meski ditepuk begitu, terapi pun tak akan menolong. Mereka menghabiskan hampir 1 jam, menjelang jam 4 sore tiba di perkemahan. NK Box. Sop Hong menatap sekeliling, hanya jejak mereka ada, tanpa jejak hewan. Kebiasaannya waspada terbentuk di alam liar. Mendekati perkemahan, Liu Yimeng berseru, "Kakak, kami pulang." Kreek. Pintu kayu terbuka. Liu Yizu menjulurkan kepala, lembut, "Kalian sudah pulang, cepat masuk." "Hehe, kali ini panen besar." Liu Yimeng tersenyum, melangkah di salju tebal. "Panen apa?" Liu Yizu bertanya penasaran, menunggu Sop Hong masuk lalu menutup pintu. "Nanti saja, masuk dulu." Sop Hong tersenyum, mengibaskan salju dari sepatu bulu, lalu masuk. Yun Han duduk di ranjang tanah, meletakkan alat tenun, matanya menyapu Sop Hong dan Liu Yimeng, khawatir bertanya, "Kalian sudah pulang? Tidak terluka kan?" "Tidak." Sop Hong menjawab lembut, meletakkan keranjang di depan gadis itu. "Baguslah." Yun Han menghela napas, lalu menatap keranjang penuh, penasaran bertanya, "Pergi lama sekali, apa yang kalian dapat?" Dia menatap baik-baik, selain rumput laut di atas, melalui celah tampak ada benda lain. Bab 373, akhirnya tiba. Dia menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata pelan, "Yah, jangan marah." Yun Han mengerutkan alisnya dan bertanya dengan curiga, "Marah? Mengapa aku harus marah?" "Yun Han, sejujurnya, Sop Hong masuk laut lagi, aku tidak bisa menghentikannya." Liu Ye mau mendekat untuk berbisik. Sebuah senyum nakal muncul di bibirnya, jelas mengalihkan kesalahan, karena setiap kali Sop Hong masuk ke laut dia menjadi tegang, dan semakin sering dia melakukannya, semakin khawatir dia. Sudut mulut Sop Hong berkedut, apakah ini Liu Ye mau membela dirinya? Yun Han mengerutkan alisnya, wajahnya serius, dan bertanya, "Sop Hong, kau pergi ke laut lagi?" "Hanya sebentar." Sop Hong menunjukkan ekspresi bersalah. "Batuk, batuk, bukankah aku berjanji padamu hari itu untuk tidak pergi ke laut?" Dia berbicara dengan canggung. Yun Han memutar matanya dengan jijik, jadi dia hanya berjanji untuk hari itu. "Ayo, jangan marah, Yun Han. Sop Hong pergi ke laut untuk mencari makanan laut untukmu, untuk menyehatkan tubuhmu. Bagaimanapun kau telah banyak kehilangan darah." Liu Yemong tertawa, mencolek pinggang ramping gadis itu. "Tidak sebanyak itu." Wajah Yun Han memerah. "Lihat apa yang kutemukan." Mengetahui dia khawatir, Sop Hong segera membuka keranjang, memperlihatkan apa yang ada di bawah rumput laut. Lobster raksasa. Yun Han berseru kaget, membungkuk untuk melihat jelas lobster besar itu. "Apakah ini kejutan?" Liu Yetu juga terkejut, sekali ke pantai membawa pulang lobster raksasa. "Hehe, Sop Hong yang menangkapnya." Liu Yemong tertawa, menikmati wajah terkejut kakaknya dan gadis itu. Begitu indah, dan begitu besar. Mata Yun Han berkilau, bahkan di restoran ia belum pernah melihat lobster sebesar itu. Lobster sebesar ini benar-benar langka. Liu Yetu mengangguk kagum. "Kita akan memakannya untuk makan malam." Sop Hong berbisik, "Lobster seindah ini pasti enak. Aku tidak pernah menyangka lobster raksasa pertamaku akan di alam liar." Yun Han tersenyum lembut. Liu Yemong tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya cemas, "Benar? Yun Han sedang haid? Bolehkah dia makan lobster?" "Ya,
Lobster kaya nutrisi dan vitamin, sangat bermanfaat bagi tubuh. Sop Hong berkata pelan. Lobster mengandung kalsium, zat besi, seng dan banyak nutrisi. Mineral ini penting untuk regenerasi, dan kalsium menstabilkan sistem saraf dan menenangkan emosi. Dalam pengetahuannya, makan lobster membantu meredakan perubahan suasana hati wanita saat haid. Melihat wajah gembira ketiga gadis itu, dia tahu itu berhasil, karena siapa yang tidak ingin makan lobster raksasa. Itu bagus, Yunhan, beristirahatlah dengan baik, malam ini aku akan memasak. Liu Ye Mong berkata bersemangat. Kakak Mong, apakah kau tahu cara memasaknya? Yunhan tertawa. Tidak. Liu Ye Mong menjulurkan lidah. Yunhan tertawa seperti bunga mekar, biar aku ajari kau. Dia telah menonton banyak video memasak, belajar cukup banyak, jadi dia tahu berbagai cara menyiapkan lobster, dikukus, digoreng, pedas, dan lainnya. Baiklah. Liu Ye Mong naik ke tempat tidur, keduanya duduk berdiskusi resep. Sop Hong tersenyum dan berkata, aku akan memeriksa ruang budidaya. Setengah jam lalu kita menambahkan kayu, seharusnya api masih ada. Liu Yetu mengingatkan dengan lembut. Aku tahu, aku juga akan memeriksa jamur. Sop Hong menjawab, mendorong pintu kayu ke ruang budidaya. Liu Yetu berbalik untuk merapikan keranjang, meletakkan rumput laut segar dalam guci keramik dengan air untuk membersihkannya. Setelah membilasnya, dia mengibaskan tangannya, merapikan alat dan menaruhnya rapi di rak kayu. Ini, Liu Yetu bergumam, mengangkat kain dari keranjang, wajahnya memerah, itu adalah pakaian dalam Sop Hong. Kathu, biarkan saja, nanti malam aku akan mencucinya. Yunhan terkikik. Tidak apa-apa, aku akan mencucinya sekarang, malam ini akan kering. Liu Yetu berbisik, wajahnya merah, membawa pakaian itu ke kamar mandi. Beberapa saat kemudian, dia keluar dengan pakaian yang sudah bersih, digantung pada batang bambu dekat perapian. Di dalam ruang budidaya, Sop Hong memeriksa kayu dan jamur, memperhatikan dengan hati-hati. Segera jamur akan tumbuh. Dia bergumam, berjalan berkeliling untuk memastikan tidak ada hama. Dia membuka pintu dan menatap langit, berkata pelan, cepat sekali gelap. Langit semakin gelap, sudah lewat pukul 5 sore, gunung-gunung ditutupi kegelapan, jadi dia kembali ke tempat perlindungan. Toa toa toa. Dari semak-semak beberapa ratus meter jauhnya terdengar suara. Tingyu, bertahanlah, kita hampir sampai. T6 Din menopang Ngo Tingyu yang lelah. Tanpa air dan setelah berjalan begitu lama, tubuh lemah gadis itu semakin buruk, penyakitnya memburuk, dan dia hampir pingsan beberapa kali. Benarkah? Mata Ngo Tingyu kabur, berjalan terhuyung, tanpa T6 Din dia sudah jatuh di salju. Ya, hutan pinus ini terasa familiar, dia sering datang ke sini. T6 Din menjawab pelan, menatap hutan yang menggelap. Akhirnya kita hampir sampai. Ngo Tingyu berbisik lemah, kepalanya pusing, lalu ambruk. Hom? Duduk di tempat tidur tanah, Sop Hong mengangkat alis, matanya menoleh ke gerbang. Dengan pendengaran tajam, dia menangkap suara yang tidak biasa. Bab 374, begitu banyak urin. Tidak apa-apa, aku hanya penasaran bagaimana rasa lobster besar itu. Espong menoleh sambil melambaikan lengan bajunya. Hehe, aku juga. Van Han tertawa seperti bunga, menoleh ke arah saudari Liu yang sibuk di perapian. Pertama cuci dulu lobsternya sekali. Liu YMNG teringat instruksi gadis itu. Ia menyibak salju dalam wadah, menampakkan lobster yang terkubur, salju menjaga tetap segar. Liu YMNG mengangkat seekor, membilas di salju, menimba air bersih, menggosok dari ekor ke kepala dengan rumput kering. Seharusnya cukup. Van Han tiba-tiba teringat, berbisik, benar, kakak MNG, ingat keluarkan urinenya dulu. Liu YMNG terkejut, urin? Apa itu? Itu urin lobster. Jelas Van Han. Dalam lobster ada urin, harus dibuang kalau tidak dagingnya akan berbau dan kehilangan kesegaran, jadi selalu dibersihkan dulu. Memalukan. Gumam Liu Yetu sambil melirik. Sebenarnya mudah, cukup gunakan. Van Han terkekeh lalu menjelaskan prosesnya. Balikan lobster, buka bagian ekor,
Tusukkan sumpit dari pangkal ke arah kepala dengan cepat, maka urin akan keluar. Ulangi beberapa kali, segera kosong, lalu bilas lagi. Aku mengerti. Liu Yemng mengangguk, mengambil sumpit. Ia menusuk pangkal ekor, mendorong dalam, menarik setengah, lalu menusukkan lagi. Tetes, tetes. Lobster bergetar, urin mengalir sepanjang sumpit ke wadah. Begitu banyak urin. Gumam Liu Yemng, gemetar memegangnya. Ia menunggu hingga kosong, lalu mengganti air dan mencuci bersih. Di perapian ada panci besi dengan air mendidih. Kakak, ganti pancinya, ini terlalu kecil. Kata Liu Yemng sambil memegang lobster. Panci mereka lebih kecil dari milik Espong, lobster tidak muat. Baiklah. Jawab Liu Yetu, menemukan panci lain, mengosongkan yang lama, menaruh di api. Liu Yemng menaruh batu di dasar, agar tidak terendam. Biasanya kukus 10 menit, tapi di alam liar sulit dihitung. Gumamnya, menambah kayu. Jangan hitung, apa kau mau 600 detik? Senyum Liu Yetu, adiknya selalu teliti. Aku hanya ingin tepat. Tawa Liu Yemng, membersihkan tangan, menyiapkan abalon dan teripang, makan malam makan mewah. Aku buat sausnya. Kata Liu Yetu, lobster perlu saus. Kayu bakar tidak cukup, aku ambil lagi. Liu Yemng berdiri, mengambil obor, membuka pintu kayu dan keluar. Wos, wos. Angin dingin bertiup. Ia terus bicara, berharap Ngotin Nguit yang demam bisa sadar. T6NH menoleh, malam turun, jalan tak terlihat. Api. Di depan cahaya samar berkelip. Ia menggertakkan gigi, melangkah di salju, yakin itu tujuannya. Api bergerak, hilang, muncul lagi, lalu lenyap. Ia memilih arah itu, menghindari pepohonan, berjalan 10 menit, akhirnya dekat. Akhirnya sampai. Ia menghela napas, mengetuk lemah pintu. Di dalam, Liu Yemng menjaga panci. Ia mengangkat tutup, lobster sudah merah. Cukup, kalau lebih lama dagingnya keras. Ucap cepat Van Han, duduk di depan tanah menatap lobster merah. Panas, sangat panas. Liu Yemng memegang sungut, cepat mengangkat seekor ke wadah. Hati-hati, jangan sampai terbakar. Peringat Van Han. Liu Yemng meniup tangannya, tersenyum, tidak apa. Ia membilas panci, menambahkan setengah air untuk sup laut. Espong, kau di sini? Dari luar terdengar suara lemah. Espong mengernyit, menoleh ke pintu. Siapa di luar? Siapa di luar? Tanya Van Han. Ia hanya mendengar Liu Yemng bergumam resep dan kayu berderak. Ada orang di luar? Liu Yetu dan Liu Yemng berhenti, saling pandang, lalu berdiri bersama. Bab 375, Superstar datang. Ho ho ho. Di halaman angin dingin menusuk tulang, Sop Hong membawa obor menerangi sekitar. Sekejap ia melihat di luar penghalang atas 3 drone berputar. Di mana mereka? Liu Yemong bertanya heran. Di gerbang di atas salju ada 2 wanita. Satu pingsan, yang lain kelelahan. Sop Hong, syukurlah. T6 Din mendongak ke cahaya api menatap wajahnya. Hatinya lega dengan desahan, lalu pusing melanda. Ahahah. Liu Yemong membelalakan mata indah teriak. Bukankah itu Ngotin Nguyen dan T6 Din? Benar mereka? Mengapa di sini? Liu Yetu heran. Pertanyaan muncul, bagaimana 2 superstar bisa ada di sini? Saudari Liu mengenali mereka, di kota sering melihat di TV. Panjang ceritanya, tolong obati Tin Nguyen dulu. T6 Din berdesah. Bagaimana dia? Van Han mendekat, melihat 2 bintang bahkan mengejutkan 803, sebab keduanya sangat terkenal. Sop Hong mengerut, berbisik, di luar angin kencang, mari masuk. Ia mengangkat Ngotin Nguyen gaya putri, melangkah cepat ke tempat berlindung. Ya? Van Han menjawab cepat. Cepat masuk. Saudari Liu menopang T6 Din, menutup gerbang lalu masuk. Sop Hong meletakkan Ngotin Nguyen hati-hati di ranjang tanah, memindahkan meja kayu rendah.
Ia menempelkan telapak di dahinya, panas tinggi. Segera ia memotong kain, membasahi di air dingin, memeras lalu menempelkan di dahinya. Ia menoleh pada T6 dan duduk di meja. Bertanya pelan, apa yang terjadi? Kalian juga peserta? Tidak. Ia menggeleng, suara serak. Yemong, tuangkan air. Sophong berkata. Ah, baik. Liu Yemong ambil cangkir bambu, membersihkan, menuang air hangat dan menyerahkan. Terima kasih. Ia berbisik lalu minum. Ceritakan apa yang terjadi. Sophong melirik Ngotin Nguyet di ranjang. Mungkin kalian belum tahu, aku dan Ngotin Nguyet pengamat program bertahan liar 365 hari, kali ini. Ia menjelaskan singkat. Pengamat? Saudari Liu terkejut, memang tak tahu, sebab pengamat diundang setelah lomba mulai. Ya, lihat pakaian dan alat kami. Ia berkata tenang, mengeluarkan kapak, kain anti air dan lain di meja. Maksud jelas, sebagai pengamat mereka punya alat lebih banyak, walau sedikit. Sophong menghitung 8 alat, sedangkan peserta biasa hanya 6. Mengundang superstar bertahan di alam, tontonan besar. Liu Yetu berkata. 9 hari lagi kami pergi. Ia berkata pelan, ini hari kelima di Pulau Huyen Nguyet, sepertiga waktu berlalu. Mengerti. Sophong mengangguk, memeriksa pupil Ngotin Nguyet. Ia mengganti kain dengan air dingin segar. Yetu, Yemong, selimuti dia. Ia berkata, mencari ramuan. Ya. Mereka menyelimuti. Aku punya kantong tidur. Ia membuka. Lebih baik gunakan. Ia jawab. Biar aku. Liu Yemong memindahkannya hati-hati ke kantong dan menutup. Van Han, jangan berlarian, duduk diam. Ia menegur. Ah doi. T6 din bersin, memegang perut, juga masuk angin. Yemong, masak sup jahe liar. Ia berkata, memberikan akar. Segera. Ia menyiapkan. Yetu, pindah panggangan keluar, malam ini makan daging panggang dulu. Ia berkata, tungku hanya ada satu ruang. Ia membersihkan, di bawah atap mengambil daging rusa, meletakkan untuk cair. Ia mencari ramuan, melihat lobster di samping tungku, berkata, makan lobster besar dulu, dingin tidak enak. Lobster besar? T6 din mengangkat alis, mengikuti pandangan, dan melihat lobster raksasa indah. Ia menggigit bibir. Bagaimana dalam beberapa hari Sophong bahkan menangkap lobster? Bab 376. Apakah semuanya gila seperti ini? Bagus, akhirnya terkejar. Hamin menghela napas, ia sempat berniat menghubungi tim sutradara agar cepat kirim bantuan, karena kondisi Ngotin Nguyet jelas tidak baik. Menurutku sebaiknya pilot dipersiapkan lebih awal. Fuongla menatap layar dan berkata. Ia sulit percaya bahwa Sophong bisa menyembuhkan, karena kondisi Ngotin Nguyet jelas demam, mana mungkin herbal liar bisa menyembuhkannya. Ya, tenaga medis dan helikopter sudah siaga di pulau. Hamin berkata di depan kamera, berusaha menenangkan para penggemar Ngotin Nguyet. Kolom komentar langsung sejak lama sudah dikuasai fansnya, dengan banyak permintaan bantuan membanjiri layar. Bahkan ada penggemar yang memberi hadiah 50.000, hanya agar komentarnya yang berwarna merah lebih mencolok, berharap lebih banyak orang melihat. Penonton jangan khawatir, jika Sophong tidak bisa menyembuhkan, dokter akan segera datang dengan helikopter. Wajah Hamin tersenyum resmi, menjawab keraguan para penonton. Soal komentar, ia hampir tidak melihat, tapi kurang lebih bisa menebak isinya. Tak lama kemudian, komentar merah semakin banyak memenuhi layar. Hamin tak menahan rasa ingin tahu, sedikit miring membaca. Cepat keluarkan Dewi Tin Nguyet kami, Sophong itu tidak tahu apa-apa, jangan biarkan dia merusak Dewi kami. Benar, tidak ada yang tidak bisa dilakukan Sophong, hanya demam, dia sudah menyembuhkan 2 orang. Komentar memenuhi layar seperti hujan deras. Sudut bibir Hamin berkedut, apakah fans sekarang benar-benar segila ini? Liu Yetu meletakkan mangkuk keramik di meja kayu dengan lembut, memiringkan kepala dan berkata pelan, Sophong, kau juga harus makan. Kalian makan dulu, aku selesaikan ramuan ini. Sophong menjawab santai,
jongkok di dekat perapian untuk mengolah herbal. Kakak beradik Liu duduk mengelilingi meja kayu, memakai pisau militer untuk memecah kulit lobster, memperlihatkan daging putih lembut di dalamnya. Van Han juga turun dari ranjang tanah, duduk di meja, perutnya sudah lapar. Lembut sekali, enak sekali. Van Han menjepit sepotong daging lobster dengan sumpit, mencelupkan ke saus, lalu memasukkannya ke mulut. Meski agak dingin, tetap sangat enak. Liu Yemong berkomentar setengah mengantuk, mulutnya penuh. Van Han cepat menyerahkan sumpit ke Te Enam Din yang bingung. Tersenyum, "Kakak Enam Din, kau juga makannya." Sambil mengunyah lobster, bulu matanya yang panjang bergetar, lobster besar ini jauh lebih enak daripada yang pernah ia makan, lebih segar dan berair. 4 gadis mengelilingi meja kayu, makan lahap. Gadis itu melirik Sopong yang sibuk, lalu berdiri, mengambil mangkuk keramik, memasukkan beberapa potong lobster, menambahkan saus, lalu kembali duduk di dekat perapian. Sopong tersenyum, membuka mulut menerima lobster, lalu mengunyah. "Bagaimana rasanya?" Van Han tertawa bertanya. Sopong mengernyit, mengangguk, "Ya, lebih enak daripada lobster besar." "Mana bisa dibandingkan, lobster besar harganya murah sekali." Van Han manyun, menyuapinya lagi. Dengan mulut penuh lobster, Sopong bergumam, "Kau harus makan lebih banyak, baik untuk tubuhmu." "Aku sudah makan banyak, sekarang kau makan satu lagi." Van Han bersikeras, menyodorkan sumpit ke mulutnya. "Baiklah, sisanya kalian saja yang makan." Sopong melambaikan tangan, memberi isyarat mulutnya sudah penuh. "Hehe, baik." Van Han tersenyum puas, kembali ke meja. "Perlu disisakan untuk kakak Tin Nguyen tidak?" Liu Yemong bertanya, melihat sisa sedikit, lalu melirik Ngo Tin Nguyen yang masih pingsan di ranjang. "Tidak usah, kalian makan saja, orang yang demam tidak boleh makan seafood, hanya boleh makan makanan ringan." Suara Sopong terdengar. Ia menyelesaikan ramuan, memasukkannya ke kendi keramik, menambahkan air, lalu menyisihkannya. "Baik." Liu Yemong melirik Ngo Tin Nguyen, lalu bersama yang lain menghabiskan lobster. Tak lama kemudian, hanya tersisa tumpukan cangkang merah, 4 gadis masih tampak kurang puas. Ia berdiri, pergi ke perapian, mengangkat tutup panci besi, mengaduk sup jahe dengan sendok kayu, menyesap sedikit, lalu membawa panci ke meja. Liu Yemong menuangkan sup jahe, meletakkannya di depan Te Enam Din. "Cepat minum, biar hangat." Van Han berkata lembut. Ia menuang sup lagi, naik keranjang, bersiap menyuapi Ngo Tin Nguyen. "Van Han, biar aku bantu." Liu Yemong mengusap tangannya, naik dan menopang Ngo Tin Nguyen. "Jangan kasih terlalu banyak, nanti masih harus minum obat." Sop Hong mengingatkan, meletakkan kendi ramuan di perapian untuk direbus. "Baik." Van Han menjawab, meniup perlahan sup panas, menyuapi Ngo Tin Nguyen dengan sendok kecil. "Ini pertama kali aku sedekat ini dengan seorang bintang." Liu Yemong menghela napas, dulu hanya bisa melihat di TV, tak menyangka suatu hari bisa ada di sampingku. "Cantik sekali." Van Han berbisik kagum, menyuapkan sendok ke bibir kering Ngo Tin Nguyen. "Nanti kalau kau besar akan lebih cantik darinya." Sop Hong duduk di samping, berkata pelan, mencolek pipi lembut gadis itu, jelas para gadis sangat peduli dengan penampilan mereka. Van Han terhenti sejenak, wajahnya memerah, lalu bertanya, "Benarkah?" Bab 377, Superstar Pemalu. Pandai bicara. Van Han membentak, wajahnya memerah, gadis sulit menolak rayuan manis. "Aku hanya jujur." Sop Hong tersenyum lembut. Dia naik ke ranjang tanah, melepas kain di dahi Ngo Tin Nguyen, menempelkan telapak untuk merasakan panas. Te Enam Din mendekat dan bertanya cemas, "Bagaimana dia?" Sop Hong menarik tangan, menjawab lembut, "Demamnya turun sedikit, setelah minum obat lagi dia akan baik." "Demam dengan flu bisa sembuh semudah itu?" Te Enam Din menatap. Sop Hong menyeringai, ia tahu pikiran lawan, tapi percaya atau tidak tak penting. Ia ketungku, mengangkat tutup kendi tanah liat, mengaduk ramuan, menabur sedikit garam, mengaduk lagi dan menutup. Ia jongkok, menambah kayu, api menyala besar. Waktu lewat lebih setengah jam. Uhuk-uhuk. Ngo Tin Nguyen batuk, setengah sadar membuka mata.
Sophong, dia bangun. Van Han berseru. Kalau kain tak dingin, ganti lalu tutup lagi. Sophong berkata tanpa menoleh. Baik. Van Han tersenyum. Biar aku ganti. Liu Yemong mengambil kain dan turun. Bagaimana rasanya, Tin Nguyet? Te Nam Din bertanya. Ia merapatkan bibir, dia masih lemah tapi sadar. Kakak Tin Nguyet tetap berbaring. Van Han berbisik, menarik selimut. Ah, Van Han? Ini tempat persembunyian Sophong? Tin Nguyet terkejut. Ya, kami sudah sampai. Te Nam Din mengangguk. Huf, bagus, aku tidak jadi bodoh. Dia menghela napas, takut demam tinggi membakar otak. Bodoh? Van Han bergumam. Jika demam tak turun, bisa benar terjadi. Sophong tertawa kecil. Ia menuang rebusan ke mangkuk keramik, penuh pas. Ah, itu Sophong, akhirnya melihat langsung. Bulu mata Te Nam Din bergetar, hati lega. Aku seterkenal itu? Ia berkerut, menyerahkan mangkuk. Minum, kau akan merasa lebih baik. Di antara semua peserta, kalian paling terkenal. Tin Nguyet tersenyum lemah. Ah, benarkah? Van Han terbelalak. Tentu, tiap hari popularitas kalian lebih 5 juta. Tin Nguyet tersenyum paksa. Van Han terpaku. Artinya kita terkenal. Sophong terkekeh, mengusap kepala gadis. Van Han, kenapa? Terkenal tidak baik? Liu Yemong bertanya. Tidak baik. Van Han menggeleng. Orang takut terkenal, babi takut gemuk, terkenal tidak baik. Dia berkata serius. Tapi penggemar memberi ratusan ribu yuan. Tin Nguyet berkata. Ratusan ribu hadiah? Banyak. Hehe. Liu Yemong menutup mulut, tamak. Baik, cepat minum obat, jangan sampai dingin. Sophong tersenyum. Ya. Tin Nguyet minum habis, mengernyit, menutup mulut, menahan mual, berbisik, obat ini pahit sekali. Obat pahit lebih manjur. Sophong berkata pelan. Aku ambilkan gula. Liu Yetu berkata, mematahkan sedikit gula, kembali dan menyerahkan. Ini, isaplah, akan lebih enak. Terima kasih. Tin Nguyet menjawab lembut, memasukkannya ke mulut. Manis menyebar, menghapus pahit. Dia terkejut, manis sekali. Sophong, kapan dia sembuh? Te Nam Din bertanya. 3 atau 4 hari, banyak ramuan kurang, hanya bisa turunkan demam dulu. Biasanya flu demam perlu 7 atau 8 hari pulih penuh. Sophong berkata. Ah, lama sekali. Tin Nguyet lemah berseru. Tak ada cara lebih cepat? Dia tersenyum pahit. Dia ingin cepat pulih untuk lanjut bertahan hidup. Sakit di luar lebih buruk dari kota. Ada, tapi tak cocok bagimu. Sophong menggeleng. Cara apa? Dia mendesak. Semua menatap penasaran. Uhuk, pijat khusus, merangsang peredaran darah agar pulih cepat. Dia batuk, menjelaskan sedikit. Para gadis terkejut, pijat bisa sembuhkan flu lebih cepat? Apakah harus telanjang? Bulu mata Tin Nguyet bergetar, pipinya pucat memerah. Bab 378, nyaman bagi kalian bekerja. Sebagian besar pakaian. Bagian mana maksudmu? Tin Nguyet bertanya malu. Uhuk. Espong mengangkat tangan dan berbisik, semua yang harus dilepas. Espong, aku curiga kau lakukan hal kotor. Liu Yemng berkata serius. Van Han dan Liu Yetu menatapnya penuh curiga. Tidak ada cara lain? Te Nam Nh bertanya pelan. Bagi selebriti, reputasi dan kesucian sangat penting. Tidak, aku sarankan istirahat 3 atau 4 hari, tunggu demam turun sendiri. Espong berkata lembut. Istirahat 3 atau 4 hari akan membosankan. Tin Nguyet menyentuh dahinya, masih merasa tidak nyaman. Atau kembali ke kota,
rawat inap dan main ponsel. Ia tersenyum. Dia berbisik, tidak mau, banyak wartawan. Kalau begitu istirahatlah. Ia mengernyit. Kalau tidak, coba pijat. Dia menggigit bibir. Tin Nguyen, tetap sadar, mungkin kau terbakar. T6NH menyentuh dahinya. Dia memerah dan berkata lemah, "6NH kakak, tidak." Hehe. Van Han melihatnya dan tertawa. Ia mendekat dan bertanya, "Kenapa terlihat enggan?" Dia superstar. Superstar paling merepotkan. Ia tersenyum pahit, mengusap wajahnya. Hampir kulit terkelupas. Dia mengeluh, menyentuh tangannya. Ada mutiara, bisa buat masker. Ia tertawa, cemburunya lucu. Ya? Ia mengangguk. Uhuk, Espong, bantu aku pijat. Dia batu kecil, menutupi rasa malu. Ia bertanya, yakin? Ya, tidak akan terlihat. Dia menurunkan suara. Yakin, Tin Nguyen? T6NH memastikan. Ya, dengan kalian di sini, aku tidak takut. Dia tersenyum. Ini membuatku merasa salah. Ia meringis. Aku pindahkan kamera, lebih mudah. Liu Yemng berkata. Ia memindahkan kamera ke arah Cuen siaran langsung meledak komentar. Kembalikan kamera, kami mau lihat Dewi. Hanya Espong pria di sana, biar aku. Lihat betapa lucunya Cuen, ekor berbulu, cakar gendut. Ia bermain dengan anjing. Ci. Seekor tupai besar muncul di layar. Lepas bajumu. Ia berkata pelan. Dia gemetar, melepas jaket, tersisa atasan hitam. Ragu, ia melepas juga, tinggal berwarna kulit. Malu, ia memeluk diri. Tubuh indah. Van Han bergumam, melihat dadanya yang rata. Espong, celana perlu dilepas? Dia bertanya serak. Ia cepat jawab, tidak perlu. Huf. Ia berbalik, kaget oleh tubuh putihnya. Ia menekan bibir, telungkuplah. Telungkup? Berlutut atau datar? Dia bertanya. Datar. Ia memutar mata. Baik. Dia patuh, tangan di sisi tubuh. T6NH menatapnya dekat. Jangan keluarkan suara aneh. Ia menggulung lengan dan memperingatkan. Baik. Dia mengangguk malu. Ia berada di atasnya tanpa menyentuh. Melihat tak ada yang salah, T6NH lega. Tenang, Van Han mengawasi. Ia tersenyum. Wajah memerah, dia tergagap, tidak ada hubunganku. Ia tertawa, menempelkan jari di bahunya yang halus, menemukan titik dan mulai menekan. Bab 379, perasaan ini tidak bisa dijelaskan. Tahan. Sop Hong berbisik. Ngotin Nguyat menggigit bibir bawah, bahunya melemah, seolah jari Sop Hong punya sihir, menekan di mana saja membuatnya luluh. Enak? T6 Din bertanya lembut. Ngotin Nguyat memerah, mengangguk pelan, mata berair, tubuh lemas tanpa tenaga. Liu Yetu menggigit bibir, penasaran melihat teknik Sop Hong, apakah benar menenangkan. Sop Hong menggerakkan tangan dari bahu ke punggung, menemukan titik dan meridian, menekan lembut dengan teknik aneh, membuat artis itu gemetar. Jangan bergerak. Dia berbisik, refleks menepuk pinggulnya. T6 Din menyipitkan mata. Sop Hong cepat menarik tangannya. Malu, refleks saja, percaya? Van Han manyun, bergumam, percaya kamu, pembohong besar. Dia berhenti, lalu lanjut menekan pinggang kecil Ngotin Nguyat, jari perlahan mendorong ke atas, buku-buku menekan cepat titik. Bulu matanya bergetar, air mata makin banyak. Segera baik. Dia berkata lembut, mengubah gerakan, seperti pijatan, mendorong pinggangnya. Waktu berlalu, pinggangnya memerah, keringat halus muncul. Jangan berhenti. Dia merasa tubuh jauh lebih ringan, kepala jernih,
kaki kuat. Bibir Te Nam Din berkedut, kata-kata terdengar akrab. Liu Yetu mengernyit, hati gatal, ingin juga dipijat olehnya. Cepat menggeleng, mengusir pikiran, gadis harus hati-hati. Sudah. Dia tersenyum, menarik tangan, duduk samping. Mengambil kain, mengelap keringat di punggungnya. Tin Nguyet, bagaimana rasanya? Te Nam Din bertanya cepat. Sekali lagi. Dia keceplosan. Te Nam Din kaku, lalu berkata, aku tanya penyakitmu. Jauh lebih baik, tubuh ringan. Dia memerah, menutupi pipi. Sekali lagi tapi bayar. Dia tersenyum. Pijatannya lebih baik dari ahli pengobatan Tiongkok. Meski bayar, aku tidak lakukan. Dia berkata serius, bangkit, mengenakan sepatu bulu kelinci, berjalan ke rak kayu, berkata, lapar, aku masak sup sayur liar. Terima kasih, kalian sudah makan? Dia bertanya. Sedikit. Box. Jawab Liu Yetu lembut, menyerahkan jaket, pakai, tetap hangat. Baik. Dia memerah, cepat mengenakannya. Dia merapikan kerah, mencium aroma, bertanya, kalian makan apa? Baunya akrab. Sebelum kau bangun, kami makan lobster, nanti memanggang daging. Jawab Liu Yetu. Ah? Dia terkejut, kalian makan lobster? Di salju liar? Liu Yemong menaruh kamera, tertawa, Sopong menyelam dan menangkap. Aku juga mau makan. Dia manyun, tak heran bau itu. Dia sudah sering makan di kota, tapi ingin coba di alam liar. Baiklah. Dia menghela napas, meski lobster bukan hal baru. Sopong mencari bahan, membersihkan, sibuk di perapian. Daging rusa pasti cair, aku siapkan makan malam. Kata Liu Yetu lembut, mengambil 2 potong, membersihkan talenan dan pisau, memotong daging. Aku bantu. Te Nam Din ragu, lalu ikut, mencuci kapak kecil, memotong potongan lain. Dia menjawab lembut, terampil. Di rumah kadang dia masak, jadi memotong mudah. Dia mengawasi sebentar, tenang, mengambil daging kelinci dan babi hutan. Banyak pilihan. Dia mengangguk, berkata, kau potong daging, aku siapkan panggangan. Lebih 10 menit kemudian, Sopong membawa panci besi, meletakkannya di depan Ngotin Nguyet, berkata, makan. Harum sekali. Dia kagum, cepat menyendok sup, meniup, menyeruput. Enak, seperti sup ayam. Matanya berbinar gembira, meski sering melihat sup sayur liar, meminumnya sendiri sungguh tak bisa dijelaskan. Bab 380, sebuah kompensasi. Hah? Ngotin Nguyet mengunyah sayur liar dan bertanya samar, malam ini tidak ada daging? Daging panggang terlalu berminyak, hanya bisa makan beberapa potong. Sopong menggeleng dengan senyum. Ada rasa, bisa dimakan. Dia cepat mengangguk. Aku sudah 5 hari tidak makan daging. Dia malu menyentuh perut, kini tanpa lemak, hanya sayur liar dan akar. Dia melirik kamera, lalu mendekat ke telinga Sopong dan berbisik, kadang kami bisa tinggalkan satu alat, apa yang kau mau? Dia mengernyit ragu, sepertinya aturan tidak izinkan. Tentu tidak, tapi ini hak pengamat, kompensasi kecil karena mengganggu. Dia berbisik takut terdengar. Benarkah, begitu? Dia terkejut, heran. Ya, tapi saat kami pergi sutradara akan umumkan. Dia berkata pelan. Kalau begitu aku mau sleeping bag. Dia pikir lalu jawab, diumumkan maka tak masalah. Kupikir kau mau kapa atau kain tahan air. Dia heran. Yethu dan Yemong belum punya sleeping bag. Dia menjawab. Kapak dan kain berguna, tapi sleeping bag lebih penting, buat saudari tidur nyaman. Yethu berseru, saatnya makan malam. Datang. Pintu terbuka, Yemong masuk bawa obor. Yethu taruh tungku tanah di ranjang, bersama Te Nam Din susun daging. Cepat makan. Sopong ambil sumpit dan daging. Aku tidak sungkan. Dia berkata dan ambil daging. Makan lebih.
Van Han tersenyum hangat. Masih banyak daging, cukup untuk musim dingin, apalagi 2 bintang pergi 9 hari lagi. Hehe, nanti di kota kita sering makan bareng. Dia tertawa, wajah memerah. Bagus. Mata Ye Mong bersinar. Aku sudah lama ingin coba. Dia ambil daging, celup saus lalu makan. Setelah mengunyah, alisnya berkerut, tapi ditelan. Bagaimana? Tidak enak? Ye Tu bertanya sambil mengunyah rusa. Sangat enak. T6 Din berkata, meski tak Michelin, mirip restoran biasa. Bukan tak enak, hanya tiba-tiba hilang nafsu. Dia cemberut. Sakit apapun terasa hambar, minum sup saja. Sop Hong tertawa. Baik. Dia seruput sup, menatap orang lain makan lahap. Lewat 20 menit, makan malam selesai, T6 Din dan Ye Tu bereskan tungku dan mangkuk. Aku mau ganggu anjing. Dia tersenyum turun. Tidak apa. Dia melambaikan tangan, tapi begitu menjejak, kaki goyah, hampir jatuh. Sudah kubilang hati-hati. Dia cepat pegang kerahnya, hindari jatuh. Dia sandarkan ke dinding. Tubuh lemah. Dia malu. Baru sembuh sedikit, tentu tanpa tenaga. Dia mengernyit, setelah 5 hari lapar. Tapi semangatku baik. Dia rapatkan bibir, merasa ringan. Istirahat, paling tidak besok jalan. Dia berpesan lembut. Tapi aku mau mandi. Dia mencium tubuh, ada bau. Di kota mandi tiap hari, kini 5 hari tanpa, berat. Tunggu, aku didihkan air untuk lab, setelah demam baru mandi. Dia berbisik. Baiklah. Dia tersenyum. Dia keluar bawa kendi, kembali dengan air. Tinggal 5 kerang, dia ingin lihat mutiara. Semoga beruntung, semua ada. Dia gumam. Ah, buka kerang. Ye Mong buru-buru. Dia pakai pisau, membuka daging lembut. Van Han dan dia penasaran bertanya, ada mutiara? Ada, dan besar. Dia tersenyum, merasakannya, lalu keluarkan. Boleh kulihat? Matanya berbinar, pertama kali. Ya. Dia mengangguk, taruh kerang lain di meja. Besar sekali, jual padaku. Dia pegang mutiara, hampir 1 sentimeter. Saat aku pergi akan kirim hadiah, kau dapat. Dia tersenyum, kenangan bertahan hidup. Terserah kau. Dia tertawa, lanjut buka kerang.